Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara mahasiswa. Perkuliahan kita mulai pada pertemuan yang ketiga mungkin atau keempat hari ini ya, untuk mata kuliah manajemen dan perencanaan sumber daya hutan. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang sistem pengelolaan hutan. Namun tampaknya saya harus mundur sedikit untuk menjelaskan tentang paradigma pengelolaan hutan, karena ini penting diberikan kepada mahasiswa untuk memahami bagaimana paradigma, ya, paradigma pengelolaan hutan itu sendiri. Oke, dan materi saya akan share. Oh, mohon maaf, ternyata ada kesalahan. Bukan ini materinya. Mohon maaf. Oke. Baik. Yang saya akan jelaskan pada pertemuan kali ini untuk mata kuliah manajemen dan pengelolaan hutan adalah perkembangan paradigma pengolahan hutan. Jadi pertama saya ingin sampaikan bahwa pengelolaan hutan itu paradigmanya tidak statis ya, tetapi paradigma pengolahan hutan itu bersifat dinamis dan berkembang bergantung pada perkembangan ilmu pengetahuan satu, yang kedua juga bergantung pada kebutuhan manusia atau masyarakat terhadap sumber daya hutan, sehingga paradigma pengolahan hutan itu juga berubah. Oleh karena itu ilmu kehutanan juga harus berubah. Di sini saya akan perlihatkan bagaimana perkembangan pengelolaan hutan baik itu di Indonesia maupun di dunia secara umum. Ini saya merujuk kepada jurnal yang telah saya review, bahwa kalau kita lihat di sini perkembangan pengelolaan hutan itu memang mengalami perubahan. Ini sebenarnya dia berangkat dari tahun 1700-an ya, pengelolaan hutan di dunia ya, pengelolaan hutan di dunia itu memang termasuk di Indonesia itu yang pertama, yang utama itu adalah pengolahan hutan untuk tujuan pengelolaan kayu ya. Kayu yang orientasi utamanya. Bahkan 1700-an atau sebelum 1700-an ya, kayu, dan bahkan sampai sekarang pengelolaan hutan itu tetap masih untuk menghasilkan kayu ya, masih tetap untuk menghasilkan kayu. Tetapi sejak tahun 1900-an, 1960-an itu ternyata dengan adanya penebangan hutan, ekstraksi hutan, maka terjadilah banyak kerusakan. Maka tujuan pengolahan hutan bukan hanya untuk menghasilkan kayu saja semata, tetapi sudah mempertimbangkan konservasi. Nah, ide-ide konservasi itu dimulai sejak tahun 1900-an sebenarnya ya. Dimulai tahun 1900-an. Nah, tetapi pengelolaan kayu juga tidak dilupakan. Bukan artinya tujuan pengolahan kayu, konservasi itu telah ada maka pengolahan kayu sudah tidak ditinggalkan. Tidak. Yang saya katakan tadi pertemuan kemarin itu bahwa konsep pengelolaan hutan itu dicirikan ya, ada yang saya jelaskan dicirikan, tetap yang merupakan yang utama adalah kayu. Tetapi bukan saat ini, itu bukan tujuan dari pengelolaan hutan itu, bukan hanya untuk bagaimana menghasilkan kelestarian hasil dalam hal ini kayu yang optimal, tetapi sudah mempertimbangkan konservasi. Itu gagasan itu dimulai tahun 1960-an ya. 1900-an. Bahkan kalau di Indonesia awal-awalnya itu adalah 1990 sebenarnya. Nah, itu tidak sudah mempertimbangkan tentang konservasi, tetapi dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap sumber daya hutan, tidak bisa dielakkan juga penebangan kayu tetap ada, maka apalagi industri yang begitu meningkat,
maka fenomena perubahan iklim, pemanasan global itu terjadi. Nah, oleh karena itu tujuan dari pengolahan hutan bukan hanya menghasilkan kayu lagi, bukan hanya konservasi semata, tetapi sejak tahun 1980-an, tetapi efektifnya di tahun 2000-an, maka tujuan pengelolaan hutan itu sudah beranjak kepada mitigasi perubahan iklim, ya. Jadi bagaimana hutan bisa menyerap karbon. Nah, seperti itu karena ada yang menduga bahwa fenomena perubahan iklim, pemanasan global itu disebabkan karena banyaknya kawasan hutan yang terdeforestasi atau terdegradasi. Maka tujuan pengelolaan hutan itu apa namanya adalah untuk mitigasi perubahan iklim, ya. Itu dia. Nah, tentunya di sini tujuan sejak 1900-an itu, tujuan pengolahan hutan itu sudah semakin kompleks. Bukan hanya kayu, tapi mempertimbangkan konservasi dan juga mempertimbangkan bagaimana hutan untuk mencegah mitigasi atau perubahan iklim itu sendiri. Nah, tetapi saudara mahasiswa sekalian, di akhir-akhir ini ya, di akhir-akhir ini utamanya sejak di tahun 2000 ya akhir-akhir 2010 ya di awal 2010 maka tampaknya juga di Indonesia orientasi atau tujuan pengelolaan hutan itu bukan hanya lagi untuk kayu, konservasi, mitigasi perubahan iklim, tetapi dia lebih cenderung bagaimana pengolahan adaptif dan resiliensi sosial ekologi. Dalam artian begini, bagaimana tujuan pengolahan hutan itu mengakomodasi, ya ini dia ya. Ini yang kompleks adaptif ini adalah mengakomodasi kepentingan masyarakat khususnya untuk mengatasi kemiskinan. Nah, itu sekarang. Jadi makanya di tahun-tahun 2010-an itu mulai muncullah kebijakan di Indonesia adalah kebijakan perhutanan sosial. Oleh karena itu tujuan dari kalau mau mengelola hutan bukan hanya hutan itu bagaimana menghasilkan kayu, tidak. Dalam satu landscape kita harus memikirkan, yaitu memikirkan bagaimana hutan itu menghasilkan kayu, bagaimana hutan itu bisa mengkonservasi keanekaragaman jenis, bagaimana juga hutan itu bisa untuk mencegah perubahan iklim dalam hal ini mengatasi deforestasi, tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah pengelolaan hutan itu harus bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat, ya. Mungkin ada yang mau bertanya dulu ini. Ada yang Muhammad Randi mau bertanya, saya hentikan dulu ininya. Oke. Muhammad Randi mau bertanya, silakan. ARS. Silakan. Unmute dulu. Pak, saya keluar masuk terus, Pak, jaringan. Oke, Pak, saya keluar masuk terus, Pak. Ya, tidak apa-apa, keluar masuk tidak apa-apa dulu untuk sementara karena kita ini ya, jadi yang lain aman ya. Oke. Oke, Pak, aman. Ya. Oke, kalau begitu saya lanjutkan perkuliahan. Maaf, saya kunci ininya supaya apa namanya perkuliahan bisa berjalan baik. Nah, itu tadi ya. Oleh karena itu, paradigma pengelolaan hutan kita ke depannya itu adalah bagaimana ini apa namanya residensi sosial ekologi. Jadi memang semakin kompleks, tujuannya adalah kayu, tujuannya adalah konservasi, tujuannya perubahan iklim ya saat ini, dan juga bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat itu, mengakomodasi kepentingan masyarakat, gitu. Maka kalian mahasiswa mudah-mudahan kalau bekerja nantinya dalam apalagi menjadi seorang manajer dalam pengolahan hutan atau bekerja di KPH termasuk bekerja di Taman Nasional, maka tujuan dari pengelolaan hutan itu bukan hanya untuk kayu, bukan hanya untuk konservasi, bukan juga perubahan iklim sekarang ini, tetapi bagaimana mengakomodasi kepentingan masyarakat, khususnya mengatasi masalah kemiskinan, gitu, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Kira-kira itu gambaran singkat tentang tujuan pengelolaan hutan, ya. Jadi memang oleh karena itu memang harus dibekali dengan banyak ilmu pengetahuan. Kalau dulu enak karena kita hanya fokus ke kayu, menghasilkan kayu saja. Tetapi sekarang bukan lagi itu, tetapi apa namanya
mahasiswa itu nantinya kalau ingin menjadi seorang manajer atau pengambil kebijakan, maka dalam merumuskan kebijakan atau dalam mengelola hutan itu harus mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Karena berdasarkan data dari statistik bahwa kemiskinan itu banyak terjadi di pedesaan-pedesaan. Dan setelah ditelusuri, ternyata kemiskinan itu banyak terjadi di sekitar kawasan hutan. Nah, ini yang jadi ya, banyak terjadi di sekitar kawasan hutan. Nah, ini. Oke. Nah, ini slide ini adalah saya mengambil dari yang kini adalah mengambil dari UGM. Nah, kalau kita kelompokkan, nah ini kita kelompokkan ya. Kalau kita kelompokkan tahapan dari paradigma pengelolaan hutan itu dibagi menjadi dua kelompok tadi, ya, dua kelompok. Kalau kita kelompokkan yang tadi itu, yakni paradigma pengelolaan hutan yang konvensional satu, dan sekarang itu bukan itu lagi, tetapi menuju kepada paradigma pengelolaan hutan dalam hal ini social forestry, ya, itu dia. Jadi social forestry jadi social forestry ini berangkat dari konsep forest for people, ya. Jadi hutan itu untuk masyarakat. Ada buku yang saya baca yang ditulis oleh Nancy Peluso dalam melakukan penelitian di Jawa, menulis juga ya. Ada dia tulis di situ rich forest for people. Jadi hutan kaya, rakyat melarat. Nah, ini ironi yang banyak terjadi di kita. Oleh karena itu, kalian sebagai mahasiswa sudah harus mengerti bahwa pengelolaan hutan itu bagaimana bisa mengakomodasi kepentingan masyarakat di sekitar kawasan hutan tanpa melupakan, tanpa mengabaikan fungsi dari kawasan itu sendiri. Nah, ya. Jadi paradigma kita pengelolaan hutan di dunia termasuk juga di Indonesia itu dibagi menjadi dua, yakni paradigma pengelolaan hutan konvensional dan paradigma pengelolaan hutan social forestry. Nah, konvensional ini dibagi menjadi dua ya, dibagi menjadi dua. Nah, yang pertama itu adalah paradigma timber extraction. Yang kedua adalah timber management. Nah, ya mungkin timber extraction itu apa? Nah, timber extraction itu adalah memang ya bukan pengelolaan hutan sebenarnya kalau kita mau ya. Timber extraction itu intinya adalah dia menebang saja. Menebang, nanti kita lihat ciri-cirinya menebang, mengendalikan permukaan alam. Nah, tetapi kalau timber management itu adalah pengolahan kayu. Prinsipnya di sini adalah prinsip dari sustainable yield. Jadi hasilnya yang berkelanjutan. Tetapi sekarang ini konsep pengolahan hutan itu adalah social forestry yang dicirikan dengan forest resource management, jadi pengelolaan berdasarkan sumber daya, dan forest ecosystem management, jadi pengelolaan ekosistem sumber daya hutan. Nah, ini bersifat komplementer ya. Jadi pada prinsipnya mahasiswa harus memahami bahwa paradigma itu kalau dikelompokkan menjadi dua dan sekarang ini sudah masuk dalam paradigma social forestry. Nah, ini dia. Apa itu timber extraction? Nah, ini timber extraction ya. Jadi paradigma konvensional itu dicirikan yang pertama adalah timber extraction. Ya, apa itu? Yaitu proses menebang kayu dari hutan alam untuk tujuan komersial. Jadi untuk memperoleh uang tunai, di mana permukaan masih diserahkan sepenuhnya pada alam. Itu konsep yang dulu, itu yang diterapkan. Nah, apa unsur-unsurnya dari timber extraction ini? Menebang, mengolah, menjual, itu saja. Tebang kayunya, olah jadi produk, jual. Nah, ini ya. Nah, oleh karena itu saya ingin sampaikan begini. Timber extraction itu terjadi semua di dunia ini, semua negara, bahkan jauh sebelumnya. Yaitu timber extraction pertama yang terlama itu adalah di lembah Mesopotamia. Ya, lembah Mesopotamia itu berlangsung kurang lebih 3 milenial ya. Bukan 3 abad, 3 milenial, 3000 tahun kurang lebih barangkali begitu. Ya, tahun 4000 sampai 2000. 2 milenial berarti ini. 4000 sampai 2000 sebelum Masehi. Nah, ini. Itu yang ini wilayahnya ini adalah termasuk juga yang
di daerah Arab, termasuk di daerah Baghdad ini ya, daerah Baghdad di sana, itu dulu hutan itu. Hutan dulu, coba ya, hutan dulu itu. Dan berlangsung kurang lebih 2 milenial, ya, 2 milenial itu hutannya hancur dan tidak bisa kembali lagi. Jadi dulu itu di lembah, termasuk lembah Tigris juga itu. Nah, kalau kita bicara ini, itu dulu hutan semua itu. Tetapi berlangsung, ilmu pengetahuan belum ada. Ini 4.000 sampai 2.000 Masehi ini belum ada. Ini zaman-zamannya kalau kita bicara Nabi ini, barangkali ini masih di zamannya bukan juga Nabi Ibrahim ya, tetapi 2.000 Masehi ini. Kalau di Nabi Isa itu kan 1 Masehi ya hitungannya ini. Tapi ini 2.000 Masehi, 4.000 sampai 2.000 sebelum Masehi ini. Berlangsung selama 2 milenial. Masyarakat itu menebang semua hutannya, akhirnya menjadi apa? Padang pasir sekarang yang terjadi. Jadi kita itu seharusnya di Indonesia, daerah-daerah Kalimantan tidak menutup kemungkinan akan menjadi padang pasir juga. Ini berlangsung bukan abad loh. Ini berlangsung milenial. 2.000 tahun berlangsung ini. Dia menjadi padang pasir yang dulunya itu hutan. Ya. Di Eropa itu timber extraction, penebangan kayu saja, itu berlangsung kurang lebih 1 sampai 1.000 Masehi. Ya. Nah, tetapi di Eropa itu tidak hancur hutannya karena ilmu pengetahuan kehutanan berkembang. Ya, berkembang saat itu khususnya di Jerman. Jadi ilmu kehutanan, ilmu manajemen hutan pertama kali itu berkembang di di Jerman, konsep-konsep kelestarian hutan. Nah, itu ya. Di Jawa timber extraction itu berlangsung dari tahun 1000 sampai 1849. Ya, 1000. Nah, ini berlangsung ini di zaman penjajahan Belanda ini, termasuk di zaman penjajahan Belanda berlangsung di luar Pulau Jawa. Di luar Pulau Jawa, timber extraction itu berlangsung. Nah, ini baru sebenarnya di luar Pulau Jawa, yakni 1969 sampai 1998. Apa akibatnya? Hutan hancur juga. Ini sejak berdirinya dulu, awal-awal berdirinya rezim Orde Baru. Ya, rezim Orde Baru tahun 65. Wah, mulailah undang-undang penanaman modal asing dan lain sebagainya, industri-industri mulai, bukan industri, HPH mulai berkembang, maka terjadilah penebangan besar-besaran kayu di luar Pulau Jawa. Hancurlah hutan di luar Pulau Jawa dan berakhir di tahun 1998. Itu adalah era timber extraction. Nah, semua dari timber extraction ini menghasilkan kerusakan hutan. Nah, ini yang dikelola HPH. Kalau di Jawa ya yang di lembah Mesopotamia itu 3 milenial, di Eropa 1.000 tahun, tapi di Jawa kira-kira berapa ini? Berapa ratus tahun? 800-an tahun. Ya, tetapi di luar Pulau Jawa ini kurang lebih 30-an tahun saja ini. 30 tahun hancur hutannya, itu di zaman Orde Baru. Tapi memang tujuan pengelolaan hutan kita dulu itu adalah untuk pembangunan. Jadi hutan itu pada saat itu merupakan sumber devisa negara terbesar, ya, sumber devisa negara terbesar. Oke, nah oleh karena itu ini berubah ini dari timber extraction menuju kepada timber management. Apa fenomena dari timber extraction ini? Nah, ini fenomenanya ya, banyak keuntungan bagi pengusaha dan pemerintah. Jadi dulu di Indonesia setelah berlakunya timber extraction, khususnya di luar Pulau Jawa sejak tahun 1960-an sampai 1990-an, memang pemerintah menghasilkan banyak devisa dari penggunaan hutan. Tetapi yang jadi persoalan, hutan itu hancur. Memang dia menarik investasi, jadi betul-betul hutan itu mengundang para investor-investor untuk bagaimana melakukan penebangan. Jadi itu ya, melakukan penebangan. Awalnya permukaan alam mampu mengimbangi laju penebangan. Nah, karena imigrasi, laju penebangan tak mampu mengimbangi permukaan alam, ini ujungnya. Akhirnya hutan rusak. Ya, akhirnya hutan rusak. Inilah paradigma dari timber extraction ya. Paradigma dari timber extraction. Lalu
berubah menuju kepada timber management. Jadi dulu hanya menebang kayu, sekarang sudah menuju kepada timber management ya, menuju kepada timber management. Nah, bagaimana itu? Hutan banyak mengalami kerusakan. Berkembangnya ilmu pengetahuan tentang kehutanan. Nah, itu ya. Jadi ini hutan hancur. Jadi tidak semua kehancuran itu menjadi hal yang yang buruk ya. Ternyata dari sisi itu ada juga bagusnya meskipun memang dampaknya besar. Jadi akhirnya hutan rusak maka berkembanglah ilmu pengetahuan. Lahirlah wacana kelestarian hasil. Jadi disitulah orang belajar ilmu pengetahuan kehutanan bagaimana melestarikan kayu itu sendiri yang dikenal dengan prinsip sustained yield principle ya. Nah, disitulah ditemukannya timber management itu menemukannya sistem permudaan tanaman. Jadi sudah mulai mengembangkan hutan tanaman dan permudaan hutan. Nah, permintaan kayu untuk industri memang masih tinggi. Nah, ini kalau di sini permudaannya mengandalkan alam, sementara timber management permudaannya itu adalah menggunakan permudaan dengan bantuan tanaman ya, seperti itu kira-kira perbedaannya dari timber extraction menuju kepada timber management. Nah, apa ciri-ciri utama, ini penting ini, apa ciri-ciri utama dari timber management itu? Nah, ini dirumuskan oleh Hartig dan Ponkota. Ini adalah ilmuwan kehutanan yang dari Jerman ya. Memang ini dikenal bukunya dan teorinya tentang sustainable yield principle ya, kelestarian hasil kayu yang berkelanjutan. Apa ciri utama dari kegiatan timber management itu sendiri? Apa ciri utama dari kegiatan timber management ini? Jadi pembangunan hutan, jadi forest establishment, pemeliharaan, jadi bagaimana hutan itu dipelihara, pemanenan, pengolahan, dan pemasaran. Jadi itu dia ya. Jadi kalau kita kelompokkan, dia manajemen tegakan, ya, memanage itu tegakan, dan mengelola atau melakukan pemasaran daripada produk kayu yang telah dikelola. Dua kelompok ini jadi manajemen tegakan atau stand management dengan forest product management. Jadi pengelolaan hasil daripada kayu itu sendiri. Nah, di timber management ini ini belum dimasukkan aspek masyarakat yang ada di sekitar. Ya, jadi memang sifatnya pengelolaan hutan bersifat eksklusif saja yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tanpa memperhatikan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Nah, seperti itu ya. Jadi ini dulu panjang juga masanya timber management itu sendiri. Tetapi konteks ini sudah tidak berlaku lagi saat ini. Jadi bukan lagi paradigmanya sekarang itu adalah timber management. Tidak. Tetapi bagaimana hutan itu dikelola untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar kawasan hutan. Ya, itu dia. Nah, ini kita mau lihat perbedaan ya. Apa perbedaan utama antara timber extraction dengan timber management? Nah, di mana bedanya ini? Nah, aktivitasnya kalian bisa mengidentifikasi. Dari yang pertama ini adalah deskripsi kegiatannya. Kalau timber extraction itu penataan hutan dan organisasi wilayah belum ada. Jadi tidak ada kegiatan tata hutan. Ya, atau yang saya jelaskan kemarin, penataan hutan itu tidak ada kegiatan tata hutan. Nah, di sini menuntut penataan dan organisasi wilayah yang mantap. Jadi kalau timber management mengelola kayu itu sendiri, sudah ada yang namanya penataan hutan, pembagian blok-blok hutan itu, lalu ditata dia, yang mana mau ditebang, ya ini. Kalau penataan hutan ini kan menata dia, yang di mana di blok mana dulu ditebang, tahun kedua blok mana, tahun ketiga blok mana, ya. Kira-kira itu timber timber manajemen. Jadi sudah ada penataan hutan, ada organisasi wilayahnya. Ya, sudah ada organisasi wilayah yang mengelola hutan itu sendiri. Nah, kalau timber extraction pokoknya tidak ada. Di mana saja ditebang semua. Nah, itu dia. Tujuannya hanya untuk menghasilkan keuntungan. Selanjutnya, yang selanjutnya adalah data informasi tegakan untuk perhitungan etat. Kalau timber extraction itu belum lengkap. Nah, sementara timber management data tegakan harus lengkap.
Jadi kalau dalam timber paradigma pengolahan hutan timber management itu data tegakan itu harus lengkap. Nah, terkait dengan etat. Nah, terkait dengan etat. Nah, ini etat ini harus ditahu ini. Saya mau diskusi-diskusi dulu ini. Saya mau ini ada mungkin pertanyaan ini atau apa ini? Jaringan kurang bagus. Oke, saya mau hentikan mute-nya dulu. Etat ya, ada istilah etat tadi yang saya jelaskan di situ bahwa di paradigma timber timber manajemen itu dibutuhkan data dan informasi yang lengkap sehingga ada yang namanya etat. Nah, saya mau tanya dulu ini di KHTE ini. Pernah mendengar kata etat? Etat, ETAT. Belum, Pak. Etat. Belum, Pak. Pernah Belum mendengar di mata Belum kuliah pernah, lain? Pak. Belum Belum pernah. Belum pernah, Pak. Jadi, Soalnya jaringan putus-putus, Pak. ya, maklumi saja yang putus-putus ini karena kita ini tidak bisa mengatasi itu ya. Nanti videonya saja menyusul supaya lebih jelas nantinya. Etat, Iya, Pak. etat. Atau ada yang namanya etat di sini nih. Jangan sampai ada namanya etat. Etat ada di sini di kelas ini? Tidak ada, Pak. Eti? Kalau eti? Tidak ada juga, Pak. Tidak ada juga. Ya. Etat itu adalah jatah tebangan. Jatah tebangan. Dalam konsep timber management, kita mengenal namanya jatah tebang. Nah, itu etat itu dibagi nantinya. Nanti kita bicara etat. Etat itu jatah tebangannya. Ada etat luas, etat volume. Gitu. Etat itu prinsipnya begini. Itu diperoleh data etat itu diperoleh dari hasil inventarisasi. Setelah kita inventarisasi hutan kita, kita melakukan ilmu inventarisasi, kamu terapkan, lalu ketahuan, oh potensi hutan kita sekian, pertumbuhannya sekian, lalu ditentukanlah etat. Kalau etat luas itu adalah berapa, ya, etat luas itu adalah menentukan berapa hektar per tahun yang harus ditebang sehingga itu berkelanjutan. Ingat, prinsip dalam pengelolaan hutan bukan prinsip, syarat atau ciri dari pengolahan hutan itu kan berkelanjutan. Nah, oleh karena itu untuk mewujudkan berkelanjutan perlu yang namanya etat. Nah, etat itu adalah jatah tebangnya. Ya, etat adalah jatah tebang. Jatah tebang di dalam timber management bisa ada beberapa ya. Tetapi yang umum dikenal ada dua. Ada etat luas, ada etat volume. Etat luas, etat volume. Etat luas itu adalah menjelaskan berapa hektar yang saya tebang per tahun supaya penebangan saya itu berkelanjutan. Itu karena kalau saya tebang semua bisa saja tahun depan atau 5 tahun depan tidak ada ditebang. Tidak ada ditebang lagi. Nah, berapa yang harus ditebang supaya dia berkelanjutan? Itu etat luas. Ada juga kelas perusahaan yang tidak menerapkan etat luas, tetapi dia menggunakan etat volume. Ya, etat volume. Apa itu etat volume? Etat volume adalah jumlah meter kubik yang ditebang oleh perusahaan kehutanan agar penebangannya berkelanjutan. Itu prinsipnya. Dasarnya etat ini adalah kelestarian, sustainable yield principle. Jadi prinsip keberlanjutan produksinya. Coba kamu bayangkan, jadi begini, prinsipnya kehutanan itu adalah prinsip kelestarian. Yang namanya lestari itu bisa lestari kalau ada rotasi. Yaitu yang namanya lestari kalau ada rotasi atau ada daur. Nah, alam ini berkelanjutan terus hidupnya karena dia berputar, ada rotasi. Begitu juga prinsipnya dalam pengolahan hutan. Rotasi dia. Nah, maka dari itu perlu ditetapkan kalau etat luas berapa hektar saya tebang per tahun supaya pekerjaan itu siklus. Atau siklus terus habis saya menebangi tidak pernah berhenti. Ya, itu dia ciri dari pengelolaan hutan. Kalau etat volume adalah dia tidak mempertimbangkan berapa luas, tetapi mempertimbangkan berapa volume yang saya tebang supaya tidak terjadi overeksploitasi. Nah, jadi berapa saya tebang itu dia etat volume ya, seperti itu. Oke, sudah bisa dipahami ya. Saya lanjut lagi ya. Iya, Pak. Ini ya, ini dia.
Jadi dalam timber management itu butuh ini. Data informasi tegakan untuk menentukan etat. Nah, etat ya, etat. Nah, etat itu nanti kalian belajar. Etat itu bahasa Enonya juga bisa juga AAC ya, AAC. Nah ini tidak ada satu sita. AAC, AAC, bukan AC. AC ditambah A depannya. AAC. Bukan angin cepo-cepo ya, bukan AC. AAC. Annual Allowable Cut. Annual itu tahunan, allowable itu diizinkan, cut itu penebangan. Jatah tebang per tahun. Nah, di dalam timber management itu sudah dikenal dengan jatah tebangan per tahun. Tetapi timber extraction tidak. Tidak ada jatah tebangannya timber extraction. Ditebang saja terus ya. Oke. Nah, selanjutnya ini working plan, perencanaan pekerjaan lapangan. Kalau di timber extraction hanya menguraikan tentang bagan-bagan kerja, tetapi timber management itu sudah ada dalam rencana perusahaan, di mana mau nebang, berapa mau ditebang, ya. Nah ini metode perhitungan etat luas saja. Kalau di sini etat luas saja ini, tetapi data potensi ini tidak diketahui. Tetapi kalau dalam timber management perhitungan etat itu bukan hanya etat luas, tetapi sudah menghitungkan etat luas dan etat volume maupun riap. Nah, riap sudah tahu ya, kalau riap ya. Riap, ada yang tahu riap? Apa riap? Ini banyak. Ya, Pak. Pernah Tahu, dengar? Pak. Belum. Wah. Ini penting mahasiswa ini. Etat. Apa itu? Siapa? Ismita. Apa Ismita? Riap adalah Jangan cari di Google. kita Hasil kayu, Pak. apa? Riap adalah Hasil kayu. apanya kayu? Tambahan diameter, Pak. Ya. Riap itu bukan hanya pertambangan diameter, riap itu adalah pertambahan dimensi. Nah, itu dimensi, pertambahan dimensi dari pohon atau tegakan. Pertambahan dimensi itu bisa pertambahan dimensi diameter atau pertambahan dimensi tinggi ya. Nah, atau karena diameter dan tinggi maka pertambahan volume. Itu yang disebut dengan riap. Jadi pertambahan dimensi tegakan. Sebenarnya begini. Ini penting sekali. Cuman nanti butuh penjelasan khusus ini. Dasarnya kelestarian itu, dasarnya kelestarian itu dari ilmu riap. Itu bisa diperoleh dari ilmu silvikultur, ya. Diperoleh dari ilmu silvikultur itu. Nah, dasarnya riap itu ya. Mohon kalau yang ini jangan kalau tidak bicara dimatikan karena di video kalian yang muncul nanti. Kalau ada. Jadi dasarnya riap itu adalah ilmu silvikultur sebenarnya. Riap itu kan begini, riap adalah pertambahan volume per tahunnya, per hektar atau per pohon. Itulah dasarnya kelestarian. Nah, kelestarian itu yang dikatakan dengan sustainable yield principle atau prinsip kelestarian hasil itu adalah kalau kita menebang itu sama dengan riapnya. Nah, kalau gimana ya? Mudah-mudahan bisa paham. Kalau di uang kamu di bank, nah ini sama dia. Kalau kamu simpan uang di bank, simpan uang di bank, ada kau punya pokok, ada bunga. Nah, pokok itu growing stock, riap bunga itu disebut dengan riap. Supaya uangmu tidak habis itu di bank, maka yang diambil adalah bunganya, toh. Jangan ambil pokoknya. Kalau tiap bulan kamu ambil pokoknya, maka habis uangmu di bank. Begitu juga dengan hutan. Kalau kamu menebang di atas daripada riap, maka hutan akan hancur. Maka menebanglah sama dengan riapnya. Sama dengan pertambahan volumenya. Kalau hutan itu pertambahan volume per hektarnya katakan 1 meter kubik per hektar, maka tebanglah hutan itu sebesar 1 meter kubik per hektar. Jangan tebang 2 meter kubik per hektar. Kalau kamu tebang 2 meter kubik per hektar per tahun, yakin saja hutan akan menjadi hancur.
Ini ilmu klasiknya. Jadi sebenarnya ilmu manajemen itu di sini ya. Ilmu manajemen hutan itu di sini. Ilmu klasik manajemen hutan. Nah, memang ini harus pelan-pelan kita menjelaskan ya. Mungkin saya akan kuatkan nanti dengan apa etat dan lain sebagainya. Oke, kita lanjut lagi. Ini ya. Jadi ada beberapa ya. Etat berdasarkan etat luas dan etat volume. Etat ya, ini etat jatah tebangan. Asas kelestarian hasil belum mengenal. Jadi kalau timber extraction itu tidak mengenal yang namanya kelestarian hasil itu sendiri ya, tidak mengenal yang namanya kelestarian hasil. Nah itu dikenal kelestarian hasil itu di dalam paradigma timber management. Tetapi yang dikenal itu adalah asas sustained yield principle ya. Itu dia prinsip kelestarian hasil. Hasilnya yang lestari atau hasilnya yang lestari. Apa hasilnya? Kayunya yang lestari. Ya, saya kira itu dulu. Saya mau berdiskusi. Kalau ada yang mau bertanya, barangkali ada yang mau bertanya. Saya, Pak. Siapa yang bertanya? Saya, Pak. Silakan. Begini, Pak. Tadi kan Bapak jelaskan kalau El Gratio. iya, Pak. Ya. Mau bertanya kan tadi Bapak jelaskan kalau riap itu contohnya kalau kita menebang itu ada batasannya begitu. Yang saya tanyakan contoh batasan untuk penebangan hutan menurut riap itu bagaimana, Pak? Ini jadi begini. Kita dulu berpikir tentang pengelolaan hutan tentang kelestarian hasil kayu ya. Kayunya yang lestari. Nah, di hutan itu, ini butuh sweatboard sebenarnya. Kita punya hutan, katakanlah hutan kita itu berapa? 1.000 hektar ya. 1.000 hektar. Nah, hutan ini sudah dilakukan identifikasi, sudah ditahu bahwa pertumbuhannya sekian. Misalnya siklusnya ya, atau siklus atau kalau ya siklusnya hutan ini misal saja ini 5 tahun ya toh, siklusnya 5 tahun. Hutan kita 1.000 ya toh, siklusnya 5 tahun, maka volume etat luasnya itu adalah 1.000 dibahagi dengan 5 tahun. Maka per tahunnya tebanglah 250 hektar. Ya kan begitu. Nah, kalau kamu tebang 250 hektar per tahun pada tahun kelima, kamu kembali ke blok yang pertama. Artinya sudah layak lagi ditebang yang blok yang pertama tadi itu. Gimana bisa saya jelaskan ini anunya ya? Kita begini. Saya tidak, mohon maaf, saya tidak gunakan share white apa namanya itu. Mudah-mudahan bisa saya jelaskan. Aduh, pulpen yang tidak ini. Bisa saya jelaskan di ini, nanti di pertemuan berikutnya saya jelaskan ya. Oke, saya mau gambarkan ini dulu. Bisa dilihat ini? Bisa dilihat? Bisa dilihat ini? Bisa. Bisa, Pak. Bisa. Bisa dilihat ini saya. Bisa dilihat. Bisa, Pak. Tapi jangan-jangan bukan ini yang muncul. Kita gimana caranya ini ya? Oke. Nanti mungkin butuh pertemuan khusus. Intinya begini. Kalau setelah diidentifikasi, misalnya begini, hutan itu riapnya itu sekian, riapnya itu sekian, maka pendekatannya itu kalau menggunakan etat volume, misalnya hutan itu 1.000 hektar dan siklusnya itu adalah 10 tahun, ya toh, maka 1.000 dibahagi 10, maka 100 hektar yang ditebang per tahunnya. Kira-kira begitu. Nah, dasarnya perhitungan riap ini itu melalui inventarisasi, pengamatan, memang harus ada blok pengamatan permanen. Mau dilihat pertumbuhan hutan itu. 1 hektar itu, hutan itu bertambah diameternya berapa senti untuk satu pohon, atau 1 hektar hutan itu tumbuhnya dia itu berapa meter kubik dia tumbuh. Nah, kira-kira di situ dasarnya itu. Kalau saya mau ibaratkan dengan kelestarian dengan yang uang di bank, kalau kamu simpan uang di bank itu, nanti kamu tanya, berapa bunganya? Katakan bunganya 12%, atau bunga 12%. Bunga itu sama dengan riap, pertumbuhannya. Kalau uangmu tetap bertahan, maka ambillah sebesar bunganya. Jangan ambil pokoknya. Nah, begitu ya.
Nah, nanti kita belajar tentang riap, bagaimana menentukan riap itu, ya, apa anunya. Tapi yang pasti data riap itu diperoleh dari hasil inventarisasi secara berkala, ya, secara berkala. Jadi buat peta permanen, setiap tahun diukur, toh. Nah, lalu bisa ditetapkan. Sebenarnya apa namanya, beberapa tumbuhan itu sudah ditentukan dia punya riap, ya, sudah ditentukan riapnya. Ada yang sudah melakukan penelitian, ya. Nah, ingin saya mau sampaikan begini. Hutan alam, ya, hutan alam yang sudah klimaks itu, tahu ya, hutan alam yang sudah klimaks itu riapnya mendekati 0. Jadi jangan bilang bahwa hutan alam itu yang sudah klimaks pertumbuhannya bagus, tidak. Hutan alam yang sudah klimaks itu riapnya 0. Artinya apa? Itu akan, kalau dalam konteks timber extraction ya, hutan alam yang sudah klimaks itu butuh ditebang untuk memacu pertumbuhannya lagi, ya toh, memacu pertumbuhannya lagi. Maka disitulah kenapa perlu ada dilakukan penebangan. Ibaratnya begini, kalau orang tua sudah tua, pasti sudah tidak bertambah dia punya tinggi, ya kan? Kurang lebih kira-kira begitu itu. Bisa dipahami kira-kira atau bagaimana? Bisa Pak, bisa. Pak, bisa. Nanti kita jelaskan lagi ini ya, riap itu ya. Ini memang hitung riap. Mungkin kita praktek nanti adalah praktek. Ini bagus, menarik ini kalian ini. Kita praktek riap nantinya bisa juga. Nanti ada caranya sehingga di tiap-tiap daerah itu bisa ketahuan. Oh, nanti satu mahasiswa ditugaskan. Katakan ada yang mau menentukan berapa riapnya kayu jati, berapa riapnya kayu mahoni. Ya toh, nanti mudah saja perhitungannya sebenarnya itu, sehingga bisa ditahu kapan bisa ditebang. Misalnya kalau kayu apa yang banyak terkenal sekarang ini yang digunakan masyarakat ini, kayu kohumama misalnya, kayu kohumama itu dia layaknya ditebang berapa tahun, itu dulu pertimbangannya, begitu dia. Katakan kohumama itu umur bisa ditebang 12 tahun, maka itu ditetapkan daurnya 12 tahun. Tinggal berapa hektar kau punya kohumama. Karena kan kohumama kalian itu adalah misalnya 1.000 hektar atau 500 hektar. Kalau dia 1.000 hektar, maka 1.000 dibagi 7. Itulah yang kamu tebang per tahunnya. Itu yang harus kamu tanam per tahunnya. Ini prinsipnya, prinsip utama daripada manajemen hutan itu adalah prinsip kelestarian. Nah, dalam manajemen, apalagi timber extraction itu, yang dipertimbangkan itu adalah kelestarian hasil, termasuk juga kelestarian pekerjaan. Bekerja itu harus mempertimbangkan jangan sampai ada karyawan yang berhenti bekerja, atau dia istirahat, atau pekerjaannya butuh pekerjaan besar. Itu harus direncanakan dalam timber management. Itulah ilmu manajemen. Bagaimana mengalokasikan semua sumber daya untuk menghasilkan hasil yang optimal. Itulah ilmu manajemen itu sendiri. Kalau kamu ada karyawan kamu, lalu dia tidak bekerja, tidak ada pekerjaan, katakan tidak ada penebangan, berapa karyawan yang kamu mau pecat lagi itu? Mestinya ilmu kehutanan itu sustainable, berkelanjutan pekerjaannya, berkelanjutan hutannya, berkelanjutan ekonominya. Nah, kira-kira itu yang itu ilmu timber management, ilmu timber management itu. Ya, kira-kira itu. Memang kita butuh ilustrasi. Saya mungkin berikutnya tingkatkan lagi. Saya menggunakan tab untuk 2 supaya bisa saya jelaskan di di tab itu ya, supaya bisa bisa saya jelaskan menggunakan whiteboard, kalau dia harus screen, menggunakan screen ya. Nanti pertemuan berikutnya kita jelaskan. Kita selesaikan saja dulu ini. Ada pertanyaan lagi? Saya, Pak. Siapa? Yunita? Iya. Siapa? Saya, Pak. Ya, silakan. Saya kurang paham yang Pak, tentang working plan-nya, yang perbedaan utamanya itu, Pak, yang working plan. Maksudnya itu hanya bagian kerja kalau di timber extraction itu kan dia bilang hanya bagian kerja.
Ya, Baru kalau di timber management ini dia bilang dalam perencanaan perusahaan. Maksudnya beda itu Pak? Atau bagaimana? jadi anunya sederhananya begini saja barangkali. Timber extraction itu kan yang dulu pengelolaan hutan yang dulu itu prinsipnya dia hanya mau menebang saja. Menebang saja, tidak ada permudaan tanamannya. Nah, oleh karena itu perencanaannya hanya bagan-bagan kerja saja. Toh, siapa seksi yang melakukan penebangan apa semua. Tidak ada work plan. Kalau dia di timber management sudah mengenal namanya perencanaan yang lebih detail. Dalam artinya detailnya itu bahwa di tahun ini di mana dulu kita menebang. Yaitu pada blok mana kita menebang, di tahun kedua blok mana kita menebang. Kapan kita melakukan penanaman. Itu di timber management. Tapi timber extraction tidak ada, hanya bagan kerja saja. Boleh dikata itu sebenarnya pengerusakan hutan sebenarnya timber extraction itu. Ya, melakukan penebangan saja. Sementara timber management melakukan penebangan sekaligus melakukan permudaan buatan. Nah, oleh karena itu, karena dia menebang melakukan permudaan buatan, maka di situ harus ditentukan perencanaannya pada tahun berapa, katakan di blok ini kapan ditebang, di blok B kapan ditebang, di blok C kapan ditanami, maka dia detail sebenarnya. Saya mohon maaf, mungkin di pertemuan berikutnya saya akan lebih jelas barangkali jelaskan timber extraction ini, khususnya terkait dengan RIAD, perhitungan hutannya. Mungkin saya menggunakan ada buku yang forest yang pengaturan hasil ya. Nanti kita jelaskan itu. Jadi intinya begini Yunita, bahwa timber extraction itu dia hanya menebang saja. Nah, kalau dia menebang tidak butuh banyak perencanaan yang detail. Sementara timber management itu sudah mempertimbangkan kelestarian hasil. Maka di situ perlu pengaturan yang lebih rinci supaya pekerjaannya itu tetap berkelanjutan. Maka ilmu kehutanan itu muncul pada zaman timber masa timber manajemen itu. Yaitu prinsip kelestarian hasil, daur, siklus, etat itu berkembangnya pada masa timber manajemen, bukan di timber extraction. Nah, yang pasti bahwa timber extraction menghasilkan kerusakan hutan. Nah, itu dia, menghasilkan kerusakan hutan. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu ya. Iya Pak. Pak, saya Pak. Oh, ya, masih ada lagi, silakan. Pak, yang saya mau tanyakan Pak, bisa dijelaskan kembali mengenai tentang etap Pak? Karena saya tadi keluar masuk terus Pak, sudah sekitar 15 kali Pak. Ya, nanti saya jelaskan detail satu pertemuan barangkali kita bicara tentang etat ya. Tetapi begini, penjelasan saya saat ini etat itu adalah jatah tebang. Etat adalah jatah tebang. Prinsipnya jatah tebang ini untuk mewujudkan kelestarian. Kenapa perlu ada etat? Untuk mewujudkan kelestarian. Ilmu kehutanan itu pertama itu kita kenal dengan lestari. Makanya kalau kita salam rimba, lestari. Pertanyaan saya kepada kalian, bagaimana mewujudkan kelestarian hutan? Tidak usah dulu yang pengolahan hutan yang era paradigma social forestry, mengelola kayu saja. Apa ilmunya kelestarian itu sendiri? Berangkat dari ilmu riab, berangkat dari ilmu pertumbuhan, berangkat dari riab, lalu bicara tentang etat, siklus, dan lain sebagainya. Itulah kelestarian. Kalau kalian tidak tahu itu, teriak-teriak saja kalian itu. Salam rimba, lestari. Bagaimana mewujudkan kelestarian? Pasti kamu diam. Ya kan? Itu ilmu manajemen itu. Itu ilmu manajemen itu. Mahasiswa manajemen hutan, mahasiswa kehutanan Unpad itu harus bisa secara konseptual menjelaskan bagaimana mewujudkan kelestarian itu. Tidak usah dulu kelestarian yang lebih luas. Kelestarian hasil kayu saja. Supaya contoh, menanam hutan tanaman. Bagaimana hutan tanam, bukan berkebun ya. Beda berkebun kayu, beda hutan tanaman. Kalau berkebun kayu, satu kali ditanami semua. Itu kebun. Tapi kalau hutan tanaman tidak boleh ditanami semua. Kalau kamu tanami semua, satu kali tanam semua, nanti panen setelah tanam berhenti pekerjaan kamu itu. Maka kalau di hutan tanaman tidak ada berhenti menanam, tidak ada berhenti menebang, tidak ada berhenti melakukan pemeliharaan.
Nah, jadi ada tim, kalau dia di timber management itu, ada tim, kegiatannya itu menanam saja terus. Tidak akan pernah habis. Tidak akan pernah habis kalau ilmu manajemen ini diterapkan. Diikuti juga ada tim yang melakukan penebangan. Sepanjang terus dia menebang. Menebang, tidak pernah habis. Meskipun hutan itu hanya 1.000 atau 500 hektar saja. Tidak pernah dia habis. Menebang terus. Siklus dia. Ditebang di sini, tebang, di belakang diikuti, menanam, siklus terus. Itulah kelestarian. Beda berkebun. Kalau berkebun, satu kali kamu tanam, lalu kamu berhenti. Nah, baru nanti 5 tahun baru kamu tebang lagi. Itu kebun. Beda hutan tanaman. Ada ilmunya hutan tanaman. Ya, seperti itu dia. Nah, itu kira-kira ini untuk perusahaan ya. Kira-kira seperti itu. Oke, ada lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Saya lanjut materi ya. Oke. Nah, ini ya. Ini dia. Di timber extraction itu tidak ada mengenal yang namanya asas kelestarian hasil. Makanya di timber extraction itu memang terjadi kerusakan hutan. Nah, di mana dirumuskan itu pada timber management. Nah, itu sustainable yield principle. Oke. Ini. Nah, ini ciri-ciri utama dari timber management, ya toh? Timber management. Landasan filosofinya adalah kelestarian hasil kayu. Jadi ini dia. Timber management namanya timber itu kan kayu. Nah, timber management itu adalah kayu yang utama. Jadi tujuannya adalah menghasilkan kayu pertukangan untuk keuntungan maksimum bagi perusahaan. Nah, memang ini zaman sekarang bukan zaman timber management lagi. Pengolahan hutan sekarang ini bukan timber management lagi, ya. Tidak cocok lagi ini untuk menghasilkan kayu pertukangan saja. Sistem silvikulturnya adalah tebang habis, semua di hutan itu ditebang habis, lalu dilakukan permudaan buatan atau disingkat dengan THPB. Kalian sudah belajar ini di ilmu silvikultur. Kalau itu tidak lulus juga di ilmu silvikultur, mengambang kau kuliah di anunya di sini ya. Bentuk tegakannya monokultur, satu umur saja. Nah, itu hutan tanaman, itu ciri-cirinya itu. Nah, mau lihat buktinya banyak dulu diterapkan di Jawa. Hutan jati di Jawa. Nah, itu dia timber management itu. Umur tebangan, umur masa pendek. Hanya untuk menghasilkan kayu-kayu pertukangan. Daurnya tunggal. Yang daur itu siklus menebangnya tunggal dia. Sistem perencanaannya instruksi atau ekstensif. Jadi sistem perencanaannya tidak terlalu detail karena yang tidak mempertimbangkan masyarakat, mengikuti saja instruksi di mana ditebang, berapa hektar ditebang. Nah, sistem pengelolaannya dalam satu kelas perusahaan. Jadi tidak dia satu perusahaan saja konsepnya ini. Jadi dia tidak berdasarkan pada ekosistem. Itu ya timber management. Nah, ini kelebihan kekurangan dari timber management itu sendiri. Ini kelemahan dan kelebihannya. Nah, kelebihannya memang perencanaan lebih sederhana timber management itu, ya. Nah, yang jadi persoalan biar sederhana, jangan sampai mahasiswa kehutanan juga tidak bisa merumuskan perencanaan timber management. Nah, itu apalagi sekarang sudah bukan zamannya itu ya. Nah, ini ya kelemahannya ya, kelebihannya ya, perencanaannya sederhana, pelaksanaan operasi yang lebih mudah, biaya lebih murah, hasil kayu jangka pendek maksimal. Nah, ini. Tetapi apa menjadi kelemahan dari timber management sehingga dia diprotes, ya toh? Jadi timber management itu diprotes, paradigma timber management diprotes dengan paradigma apa yang terakhir tadi, paradigma sosial forestry, ya, diprotes dia dengan paradigma sosial forestry. Kenapa? Ini yang jadi persoalan ini, rentan terhadap hama penyakit. Kenapa? Karena hanya satu jenis saja tanaman. Ekosistem tegakan lemah, monokultur dia. Ya toh? Kemampuan pembentukan humus berkurang karena satu kali ditebang habis dia. Nah, biodiversitas flora fauna rendah, tidak mempertimbangkan itu. Bahaya erosi dan banjir besar. Maka itulah dampak atau kekurangan dari timber management. Karena memang timber management itu orientasinya hanyalah untuk menghasilkan kayu dalam jumlah yang banyak. Ya. Oh, saya bermasalah screen-nya ini. Ternyata keluar ya. Oke. Bisa kelihatan ini ya? Kayaknya ada yang bertanya.
Bisa Pak, bisa. Griani bertanya tadi, tidak ya? Mungkin salah ini. Saya itu ya. Nah, ini kita sudah sampai di timber manajemen ya. Oke. Nah, kita sandingkan lagi. Tadi kita sudah sandingkan antara timber manajemen dengan timber extraction. Lalu kita coba di mana bedanya antara timber manajemen dengan social forestry. Ini salah, tidak ada S-nya. Sekarang ini paradigmanya paradigma social forestry ya. Nah, kita bisa melihat perbedaannya di situ. Ini yang kita bisa lihat. Bisa kita lihat perbedaannya dari sisi tujuan, jenis, hasil, masyarakat sekitar hutan, perencanaannya, aplikasi pengolahan, daur, dan sifatnya. Social forestry itu tujuannya itu adalah bukan untuk, kalau timber management itu memang ya tujuannya itu untuk perusahaan itu, HPH itu, perusahaan itu sendiri. Tetapi social forestry bukan itu. Tidak penting perusahaan, tapi ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Makanya sekarang ini kebijakan social forestry, mungkin kalian sudah program mata kuliah social forestry ya. Nah, bagaimana meningkatkan masyarakat sekitar. Nah, jenisnya, yaitu jenisnya monokultur satu jenis, dan pokok dan social forestry polikultur ya, bukan monokultur, polikultur. Banyak jenis dengan kelas umur yang berbeda ya. Nah, oleh karena itu begini. Mahasiswa sekalian harus paham paradigma ini. Kenapa harus paham paradigma ini? Penting untuk dasar menyusun perencanaan hutan. Ya, jangan sampai sarjana kehutanan bekerja di satu tempat menjadi manajer KPH, lalu orientasinya masih timber management yang memikirkan perusahaan untung satu jenis. Bukan lagi zamannya sekarang. Itu yang jadi persoalan sekarang itu adalah bagaimana meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan hanya monokultur tetapi polikultur ya. Nah, hasil ini hasilnya hanya satu tertentu kalau timber management, hutan tanaman jati semua. Nah, sekarang tidak boleh ada kayu dan non kayu. Tidak boleh juga non kayu saja. Bagaimana kalau non kayu saja, ada hutan tidak ada kayunya? Nah, bukan hutan namanya itu. Ya toh? Nah, tidak bukan hutan namanya, karena definisi hutan adalah suatu ekosistem berupa hamparan lahan didominasi oleh pepohonan. Nah, kalau tidak ada pohon berarti bukan hutan. Nah, yang menonjol dari perbedaan kedua ini adalah masyarakat sekitar hutan ya. Nah, kalau di timber manajemen masyarakat itu hanya sebagai tenaga kerja murah saja. Nah, itu bedanya itu. Timber manajemen dulu perusahaan-perusahaan HPH itu masyarakat itu hanya sebagai tenaga kerja saja. Sementara dalam paradigma social forestry masyarakat itu sebagai stakeholder, mitra kerja. Jadi dia bukan karyawan, bukan karyawan perusahaan, bukan tenaga kerja, tetapi dia sebagai mitra kerja. Ini penting buat kalian saudara mahasiswa sekalian di dalam perencanaan itu harus betul-betul memahami, jangan sampai menyusun perencanaan di era sekarang, paradigma sekarang pengelolaan hutan itu adalah paradigma social forestry, lalu menempatkan masyarakat itu hanya tenaga kerja, bukan zamannya bro. Ya, bukan zamannya lagi. Masyarakat itu sebagai stakeholder, mitra kerja. Nah, oleh karena itu, konsep-konsep pengelolaan hutan sekarang ini, apalagi dengan social forestry, bagaimana pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan. Perencanaannya, kalau timber management bersifat instruksif top down. Jadi perencanaan dari atas, direncanakan dari atas, di bawah tinggal melaksanakan saja. Nah, sementara social forestry perencanaannya perencanaan bersifat intensif ya. Nah, ini sebenarnya bukan intensif, insentif sebenarnya merangsang bagaimana masyarakat memiliki kreativitas. Aplikasi pengelolaan, ya kelas perusahaan. Kalau di sini manajemen rezim, nanti kita jelaskan juga apa itu manajemen rezim. Daurnya, kalau ini daur tadi saya katakan siklus, ini tunggal. Kalau ini ganda, kenapa ini tunggal? Karena ini hanya satu jenis, monokultur. Kalau ini ganda karena banyak jenis sehingga masa tebangannya bukan hanya untuk satu jenis saja. Sifatnya sistem yang berdiri sendiri. Nah, sementara social forestry bagian dari subsistem dari sistem pembangunan wilayah.
Jadi perencanaan sosial forestry itu memandang bahwa pembangunan kehutanan itu merupakan bagian dari pembangunan wilayah atau kalau di skala besarnya bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu kehutanan itu harus bisa menunjang pembangunan dari sektor-sektor lainnya. Seperti itu kira-kira. Ya. Nah, ini barangkali saja ada lagi yang kita mau berdiskusi barangkali. Ada pertanyaan? Sekarang sudah 4:40. Ada yang mau bertanya? Saya cas dulu, saya punya laptop dulu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Langsung. Siapa? Sahril. Tidak Pak, tidak. Hah? Saya kira bertanya. Belum Pak, belum. Siapa yang mau bertanya? Ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan. Saya Pak, saya. Pak, saya mau bertanya. Iya, Rani. Saya Pak, saya mau bertanya Pak. Rani, silakan. Rani Putri. Pak, saya terima kasih Pak. Jadi saya mau itu kan tadi Bapak bilang kalau sekarang itu bukan zamannya lagi untuk kita pakai paradigma timber management, tapi timber social forestry itu. Kan timber social forestry. Kalau menurut social forestry. Oh, social, iya. Iya, social forestry, Pak. Maaf. Ya. Kalau menurut Bapak sekarang, kalau di, kan tidak menutup kemungkinan kita mungkin ada yang bekerja di perusahaan swasta begitu, Pak. Di perusahaan swasta itu mereka masih pakai timber management. Iya. Atau mereka punya paradigma sendiri, Pak? Iya, tapi perusahaan kehutanan ya. Ini pengelolaan hutan masalahnya. Iya, Pak. Iya. Pengelolaan hutan ini. Ya. Baik. Mestinya memang sekarang ini bukan lagi timber management. Nah, pertanyaan Rani saya kira bagus bahwa sekarang kan ada perusahaan tetap jalan, ya kan? Kalau ada perusahaan tetap jalan, apakah masyarakat memang masih sebagai tenaga kerja? Nah, itu sudah tidak seberiringan dengan paradigma sekarang tentang social forestry. Saya kira ada kebijakan yang dikeluarkan pemerintah kaitannya juga dengan kegiatan dilakukan perusahaan, yaitu bisa menerapkan yang namanya skema kemitraan kehutanan. Skema nanti di social forestry kan, di social perhutanan sosial kan ada 5 skema, ya kan? Ada 5 skema. Jadi ada hutan adat, hutan desa, HKM, hutan tanaman rakyat. Ada 1 kemitraan kehutanan. Kemitraan kehutanan itu adalah kerjasama antara unit pengolah hutan atau izin yang melakukan pengolahan hutan terhadap masyarakat di sekitarnya. Nah, seperti itu dia. Jadi mungkin itu yang lebih tepatnya ya. Jadi dia kerjasama. Meskipun pada kenyataannya memang bagi perusahaan-perusahaan sudah maju sudah tidak bisa juga menghindarkan bahwa kepentingan perusahaan dan menempatkan masyarakat itu sebagai tenaga kerja. Memang betul seperti itu. Tetapi konteks yang saya jelaskan ini, Rani, konteks pengolahan hutan dalam unit pengelola hutan yang dilakukan oleh unit pengelola hutan atau dalam arti yang dilakukan oleh KPH. Ya, yang dilakukan KPH. Nah, KPH unit pengolahan hutan ini tidak boleh menerapkan sekarang ini, bukan tepat lagi menerapkan perencanaannya itu adalah perencanaan timber management atau pengolahan yang bersifat timber management. Unit pengelola hutan, baik itu unit pengelola hutan kan begini. Unit pengelola hutan itu ada KPH, ada UPT pusat. UPT pusat itu contohnya Taman Nasional dan BKSDA. Gitu? Nah, KPH kita di Sulawesi Tengah ada 13 itu. Tidak bisa lagi menerapkan pendekatan timber management seperti KPH, tetapi sudah pendekatan paradigma social forestry yang bagaimana tujuan pengolahan hutan itu juga memikirkan bagaimana memecahkan persoalan-persoalan kemiskinan bagi masyarakat yang ada di sekitar hutan. Ya, itu bisa barangkali. Bagaimana, Rani? Iya, Pak. Terima kasih. Ya. Iya, Pak. Oke. Ada lagi? Kalau tidak ada, saya mengedarkan absen. Ya, Pak. Ada, Syahril? Tidak Pak, tidak. Belum Pak, belum. Ada, saya mengedarkan absen. Tunggu dulu. Ya. Bentar ya.
ini memang pekerjaannya hanya mengabsen, tapi berat juga ini absen. Pak, saya mau bertanya lagi, Pak. Sambil saya edarkan absen, tunggu dulu ya. Iya, Pak, iya. Oke, sebentar ya. Silakan bertanya. Siapa bertanya? Saya Pak Randi, Pak. Ya, Randi, silakan Randi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, yang saya mau tanyakan mengenai timber management dan social forestry. Ya. Misalnya begini, Pak, di dalam suatu kawasan hutan, misalnya masih ada menggunakan sistem timber management. Dampak dari timber management itu seperti apa dan dampak social forestry itu seperti apa, Pak, dalam suatu kawasan hutan? Karena kita mengingat di dalam mata kuliah tentang suatu pengelolaan hutan terhadap hutan sekitar, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan Randi, kalau kita menerapkan pendekatan timber manajemen, apa dampaknya? Tadi sudah saya jelaskan ya. Kalau kita menerapkan pendekatan timber manajemen itu kan timber manajemen kan hanya satu jenis tanaman saja yang dikembangkan dan dia hutan seumur ya. Ya, yang terjadi itulah banjir, ya. Bisa terjadi gangguan hama, tidak memperhatikan keanekaragaman kepunahan keanekaragaman jenis, ya. Dan juga kalau timber management diterapkan sekarang, kita mendapatkan tekanan dari masyarakat karena sekarang ini masyarakat itu punya kepentingan terhadap sumber daya hutan. Itu dampaknya timber management ya diterapkan sekarang. Lalu pertanyaannya kalau Pak timber social forestry diterapkan apa dampaknya? Nah, ini social forestry karena dia bersifat kompleks dia. Bayangkan, kenapa saya katakan kompleks? Bagaimana mengakomodasi semua kepentingan masyarakat itu dalam sebuah perencanaan yang banyak orang berkepentingan lalu kita menyusun perencanaan. Nah, oleh karena itu di dalam pendekatan social forestry, ilmu manajemen yang harus dimiliki juga didukung dengan ilmu komunikasi. Kamu mau menyusun perencanaan dengan masyarakat punya tipikal yang berbeda-beda. Ya, oleh karena itu harus kamu juga paham tentang komunikasi masyarakat, bagaimana merangkul masyarakat. Nah, itu dia memang tantangannya semakin kompleks dan oleh karena itu dia menerapkan pendekatan adaptif. Tidak ada rumus mujarab satu di dalam pengolahan dalam timber management ini kecuali hanya belajar di mana kelemahannya, perbaiki lagi. Nah, itu kira-kira ya. Maka disebut dengan perencanaan insentif. Belajar dari lapangan, melakukan rekayasa untuk mencapai tujuan. Tidak boleh dengan instruksi timber social forestry ini. Tidak bisa perintah karena persoalan di masyarakat kalau perintah saja itu tidak diterima atau mengalami kendala, bisa diprotes masyarakat. Ya, seperti itu kira-kira. Ya, silakan diisi. Terima kasih Pak atas penjelasannya Pak. Ya. Ini absennya lumayan juga itu absennya ya ternyata ya. Absen tapi embel-embelnya itu yang banyak barangkali. Coba periksa itu. Saya perkuliahan barangkali saya akhiri saja di sini, tapi room ini belum saya tutup. Jadi room ini saya tidak tutup, cuman materi perkuliahan dari saya akhiri sampai di sini dan recording saya akhiri. Silakan mengisi. Kalau sudah selesai mengisi absen dan pertanyaan, bisa keluar pelan-pelan juga dari situ itu. Tapi kalau mau bertahan di dalam, boleh juga. Saya sudah tidak rekor. Terima kasih atas kerjasamanya dalam perkuliahan ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami, nantinya bisa berguna. Oke, silakan diisi absen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.